Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Apa kabar teman-teman, sobat-sobatku semua? Moga-moga kalian semua bahagia, sehat, diberkahi, dan tentunya selalu semangat untuk berkarya, memberikan manfaat terbaik yang kita bisa sambil menikmati hidup ini, sambil juga tetap menebar manfaat. Karena apa? Sejatinya manusia makin memberikan manfaat, makin bahagia, teman-teman. Oke teman-teman, saya ingin sedikit cerita pengalaman saya pagi ini guys. Jadi saya itu banyak yang mesti bayarkan sana sini gitu kan. Dan ada juga kepikiran kalau dalam saya dengar ceramah, itu ya, penjemput rezeki salah satunya dengan berbagi atau bersedekah gitu. Tapi kemarin itu saya dengarkan lagi, daripada kita harus ada priority, mana sedekah atau mendahulukan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Contohnya hutang usaha atau apa, yaitu hutang yang lain. Nah, saya kan ada dengan dalam usaha ini timbul hutang usaha sana sini. Nah, kadang-kadang mana ya yang saya perlu, saya mesti saya dahulukan gitu. Skala prioritasnya kadang-kadang saya tuh keder gitu. Dan akhirnya saya lebih coba renungkan lagi, tetap berbagi ya semampunya. Kalau memang itu priority ya diberikan. Cuman skala priority yang lebih saya utamakan saat ini, detik ini adalah saya coba pilih menyelesaikan hutang usaha yang memang udah semestinya dijalankan gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Contohnya pagi ini saya bereskan nah ini setelah saya bereskan hutang usaha, dan yang terjadi apa? Saya didoakan, terima kasih banyak, semoga usahanya lancar. Nah, jadi kadang-kadang seperti ini kan, sebenarnya orang itu inilah yang ditunggu-tunggu gitu loh. Saya sendiri misalkan ada orang mempunyai utang ke saya, sebenarnya yang saya harapin ya dibayar gitu, walaupun itu walau kadang-kadang ya delay segala macam, tapi minimal ada nawa itu terbaik dari si peminjam atau yang memang menggunakan uang kita untuk ada itikat baik berusaha gitu, walaupun mereka kesulitan. Dan mungkin menurut saya ini yang jalan terbaik, yang terindah gitu. Kemarin juga saya ingat waktu itu ada orang yang saya jadi orang ini waktu itu pernah beli produk saya dari Soome atau Segerti, saya lupa. Dan dia itu transfer ke saya, ternyata ada nama yang sama, dia transfer ke saya justru gitu. Dan waktu itu saya sadar ada rekening masuk sampai di kisaran 6 jutaan lebih, kalau nggak salah 6,5 juta atau berapa. Problemnya saya nggak punya kontaknya nih guys. Saya searching di Google, saya searching di itu nggak nemu gitu. Bahkan nama itu di luar negeri coba saya kontak juga nggak respon gitu. Dan akhirnya ya uang kan di dalam rekening, akhirnya terpakai dengan terputar di usaha, karena itu memang rekening usaha gitu. Dan pada saat dia sadar, orang itu ngubungin, dan saya bilang, emang betul Bu, mohon maaf, tapi berhubung kemarin saya cari nggak ketemu, dan uangnya itu terpakai di perputaran usaha saya gitu. Dan ini saya kalau langsung balikin, mohon maaf saya tidak mampu, nggak bisa, karena mau duitnya perputar. Nah, akan saya balikin tapi dengan metode saya cicil Bu ya gitu. Oke, akhirnya waktu itu saya cicil gitu. Akhirnya saya cicil dan entah kenapa saya tuh lost contact, karena mungkin kesibukan aktivitas segala macam, akan lost contact, nomor kontaknya juga hilang, terus saya juga lupa segala macam, sampai berapa hari yang lalu, tanggal 10 ya, sekarang tanggal berapa? Berarti baru kemarin ya, tanggal 10 itu saya lagi merenung pagi-pagi, oh ada apa ya? Ada apa gitu maksudnya. Terus saya akhirnya saya chat nih, saya ngomong begini, pagi Bu, maaf selama ini saya lost contact, pagi ini saya kangen. Dan saya cari-cari nggak ini, jadi ceritanya saya lagi merenung, apa yang mesti saya dahulukan, saya kayaknya jangan-jangan punya hutang. Nah bener, saya ingat waktu saya buka Google Drive itu ada catatan di situ, pembayaran utang. Masih ada utang berapa juta aja, 3 juta lebih. Wah, saya bilang kacau juga nih, harus saya beresin nih, kalau nggak ini jadi ganjalan pembuka rezeki saya, pasti ini akan jadi problem sampai kapanpun gitu. Akan jadi hal-hal yang kok selama ini saya jualan kurang bagus segala macam. Saya yakin ini salah satunya penyebabnya karena saya tidak membereskan yang seperti ini guys. Dan akhirnya saya lilahkan, saya coba searching, ternyata di kontak saya ada guys. Saya cari, saya
tapi saya agak ragu-ragu bener nggak nomornya gitu. Akhirnya saya kontak nih, pagi ibu, maaf selama ini saya lost contact, yang pagi ini saya ingat dulu saya masalah mas, dulu saya masalah punya hutang, mohon tracknya lagi saya usahakan cicil. Nah, akhirnya ternyata belum jawab. Pagi Pak Supri, bener Pak, saya gak enak nanya juga karena pandemik Pak. Makasih ya Pak Supri, baik Pak, ini ngasih rekeningnya dan makasih Pak. Akhirnya saya coba bayar dan makasih Pak, lancar selalu ya Pak. Nah, ini guys. Jadi yang saya dapatkan justru doa-doa terbaik dari mereka-mereka yang sebenarnya itu mereka tuh, saya yang punya masalah, saya coba memberikan menyelesaikan masalah saya, membayar yang hutang yang saya punya, dan ternyata saya justru didoain guys. Ini guys. Jadi itikat baik ini ternyata pelajarannya, walaupun saya kesulitan kan, nggak bisa langsung bayar, nggak sih, tapi saya punya inisiatif, punya niat baik, saya akan rapikan dan saya ngomong gitu. Mungkin orang nunggu-nunggu selama ini, ternyata mikirnya sekarang pandemik, bahkan justru waktu awal-awal pandemik saya itu lagi booming-boomingnya, lagi bagus-bagusnya bisnis saya gitu, tapi beliau mikirnya lain. Dan insya Allah saya niatkan itu teman-teman, supaya ya usaha saya lancar, terus orang juga membangun trust, kepercayaan. Alhamdulillah coba saya bereskan pelan-pelan hutang-hutang yang kadang-kadang kayak gini nih, di luar terjadi hutang tapi di luar kemauan saya sebenarnya gitu, karena memang ini ada kesalahan dan ya itulah jadi ruwet. Tapi ya udah, kalau memang bukan hak kita, sudah alangkah baiknya memang saya harus mengembalikannya gitu teman-teman. Dan mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman, apapun sulitnya, apapun susahnya, ayo kita bereskan lah kalau memang kita punya kewajiban gitu. Karena efeknya ujung-ujungnya yang memerlukan itu bukan mereka, justru kita lah. Kenapa? Karena dengan itu insya Allah rezeki kita akan dibukakan. Dan yang terbaik adalah doa, bid-doa kalau katanya Ustadz. Siapa tuh? Kalau kata Ustadz Zidni ya, ada katanya doa, bid-doa. Jadi doa yang saling mendoakan lah. Ya, moga-moga itu cerita pagi ini kawan-kawan. Saya ingin cerita inspirasi dari ya saya sendiri gitu yang saya jalankan. Oh, ternyata saya mendapatkan doa-doa dari orang lain pada saat membereskan hak dan kewajiban saya ke mereka-mereka. Alangkah indahnya kehidupan ini kalau kita bisa saling seperti itu. Dan moga-moga saya ini, kesadaran saya ini bukan hanya sementara, bisa sampai nanti, bisa sampai yaumul akhir, sampai nanti akhir hayat saya bisa selalu membereskan. Oh, kalau memang hak orang lain saya akan dahulukan. Jangan sok-sokan kita berbagi sana sini, ternyata itu juga nggak tepat. Ya mungkin berbagi bagus, cuman harus ada skala priority. Mana sih yang saya harus urgentkan gitu. Membayar hutang saya rasa itu akan lebih urgent. Apalagi utang-utang usaha yang ke teman-teman kita yang sama-sama saling mensupport. Kalau mereka jalan, saya juga jalan, mereka juga jalan. Nah, itu kan sangat luar biasa, teman-teman. Dan mohon maaf kalau bagi saudara-saudara yang ternyata selama ini merasa, kok terabaikan segala macam, ya itu karena proses knowledge saya, ilmu saya yang kurang. Dan alhamdulillah moga-moga ini jadi awal saya untuk terus belajar, memperbaiki diri, terus juga mohon doanya supaya usaha saya lancar, berkah barokah dan bisa menebar manfaat seluas-luasnya teman-teman. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.